Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Rahmansyah dari kelas pengembangan sistem informasi ruang 03 NPM 197006516126. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume dari materi 9 sampai materi 15. Pertama-tama yaitu materi 9. Di sini materi ini membahas tentang pengembangan perangkat lunak yang berisi tentang komunikasi, integrasi, dan koordinasi. Di dalam pengembangan perangkat lunak ini terdapat pendekatan organisasi yang meliputi tim pengembangan program, programmer, dan tim pemrograman bersama. Di dalam materi ini terdapat dua tahapan perancangan perangkat lunak, yaitu perancangan terstruktur dan perancangan berorientasi objek. Perancangan terstruktur yaitu merupakan orientasi pada proses dan data. Alat yang digunakan yaitu DFD, RFD, dan STD, dan IRD. Perancangan terstruktur ini disusun secara hierarkis dan menggunakan alur kendali yang standar. Kemudian untuk perancangan berorientasi objek, alat yang digunakannya itu sama seperti DFD, IRD, dan STD. Di sini dia dapat mendeskripsikan sebuah objek, kelas, atribut, dan daftar operasi, dan memodelkan relasi antara objek dan kelas. Kemudian untuk pengkodeannya, untuk pengodean perangkat lunak bisa menggunakan bahasa OOP dan 3GL. Kemudian untuk pengujian perangkat lunaknya, di sini bisa melakukan pengujian modul, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan pengujian penerima. Lanjut ke materi 10. Di sini membahas tentang SDLC yang berisi tentang perencanaan sistem. Kemudian ada analisa sistem dan ada rancangan sistem umum. Kemudian menentukan evaluasi dan seleksi sistem dan rancangan sistem terinci, serta pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem dan pemeliharaan sistem. Kemudian untuk materi minggu ke-11 di sini membahas tentang pemeliharaan perangkat lunak. Untuk pemeliharaan perangkat lunak ada jenis-jenisnya, yaitu pemeliharaan korektif, adaptif, pemeliharaan penyempurnaan, dan pemeliharaan preventif. Di dalam pemeliharaan ini ada beberapa case tools yang membantu untuk pemeliharaan sistem dari sistem yang lama dan membantu memecahkan masalah untuk sistem yang baru yang belum dikerjakan. Tools itu bisa rekayasa maju, rekayasa mundur, rekayasa ulang, restrukturisasi, dan sistem pakar pemeliharaan. Untuk menyusun pemeliharaan sistem ini ada 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan pemisahan, pendekatan gabungan, dan pendekatan fungsional. Kemudian untuk mengelola pemeliharaan sistem, kita harus menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem tersebut dan menggunakan sistem perangkat lunak helpdesk, serta mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem dan bisa mengoptimalkan program pemeliharaan sistem.
Lanjut ke materi minggu ke-12, yaitu perancangan sistem secara umum. Di sini tujuan dari perancangan sistem secara umum yaitu untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Perancangan sistem dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama perancangan sistem secara umum atau konseptual, perancangan logikal atau perancangan secara makro. Yang kedua perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Tahapan ini menyangkut konfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancangan yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Untuk tahap perancangan atau desain sistem mempunyai dua tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, dan yang kedua yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli yang terlibat. Di sini untuk desain sistem itu ada tiga kategori. Yang pertama itu global based system atau berbasis global. Yang kedua itu group based system, berbasis grup, dan yang ketiga berbasis lokal, local based system. Kemudian untuk materi ke-13-nya perancangan sistem yang terinci. Perancangan sistem terinci ini meliputi perancangan output dan perancangan input. Untuk perancangan output ini bertujuan untuk mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya yaitu untuk sebuah proses pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa kriteria untuk perancangan output ini. Yang pertama itu aksesibilitas. Di sini menekankan pada kemudahan aksesnya. Yang kedua itu timeliness, untuk ketepatan waktu dalam menghasilkan sebuah informasi. Yang ketiga itu ada relevance. Di sini membuat sesuai kebutuhan. Yang keempat ada akurasi, adalah ketepatan dari sebuah informasi, dan yang terakhir yaitu usability atau sesuai dengan kegunaan atau kebutuhan yang dibutuhkan. Pengaturan dari isi output ini akan secara langsung menentukan kemudahan dari output untuk dipahami dan dimengerti. Dan pengaturan tata letak output merupakan pekerjaan perancangan yang sangat penting dan diperlukan bagi pemakai maupun perancang sistem. Yang kedua tadi input. Sekarang input yaitu mengawali dimulainya proses informasi. Nah, input ini perlu direncanakan untuk mengkonversikan sebuah data mentah ke dalam informasi yang berguna. Ada beberapa media dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data mentah tersebut. Contohnya yaitu e-form atau electronic form. Kemudian ada paper form yang bisa digabungkan dengan layar data entry, ada menus dan natural language. Untuk pengkodean input ini digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah data dan memasukkan data ke dalam komputer, serta untuk mengambil berbagai macam informasi yang berhubungan dengan sebuah input. Kodenya itu dapat terdiri dari kumpulan angka, huruf, dan karakter-karakter khusus.
Lanjut ke materi yang ke-14. Di sini membahas perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Model waterfall itu merupakan salah satu SDLC yang sering digunakan atau sering disebut juga dengan model konvensional. Model ini menggunakan sebuah pendekatan sistematis dan urut yang dimulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahapan analisis, desain, coding, testing atau verification, dan maintenance. Selain waterfall, terdapat model juga yang bernama prototyping. Pendekatan model ini dimulai dari pengumpulan kebutuhan pembangunan prototipe, pengkodean dan implementasi hingga pemeliharaan. Model waterfall atau prototyping memiliki pendekatan yang hampir sama. Sehingga dalam proses pengembangan sistem perlu diketahui kasus atau sistem yang memiliki karakteristik seperti apa yang harus menggunakan masing-masing model tersebut. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan dan tahap akhir pengembangan sistem. Yang apa? Model prototyping ini merupakan teknik untuk mengembangkan suatu informasi tertentu yang dapat mengenai kebutuhan informasi secara tepat. Prototyping ini akan dievaluasi oleh pemakai dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Kemudian berdasarkan analisis dan perbandingan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan metode waterfall ini sangat cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Artinya sistem tersebut dapat diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan dari awal dan spesifikasi yang umum, serta sesuai untuk digunakan sebagai tugas akhir yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah sistem. Sedangkan untuk metode prototyping lebih cocok digunakan atau dipakai oleh perangkat lunak yang bersifat customized. Artinya ini software diciptakan sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk materi ke-15-nya di sini membahas tentang perbandingan model-model pengembangan database. Memang di dalam pengembangan database di dalam sistem informasi ini biasanya dimulai dengan enterprise data modeling yang umumnya digunakan untuk menentukan lingkup dan isi umum dari database yang dimaksud tersebut. Dalam mengembangkan suatu sistem informasi, ada berbagai metodologi yang dipakai, yaitu metodologi yang dipakai akan menguraikan tahapan-tahapan dalam suatu pengembangan sistem informasi, dan hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi dengan tepat waktu, tepat biaya, dan sesuai kebutuhan yang diharapkan oleh pengguna. Jadi untuk perbandingan model itu ada capability maturity model, ada software development life cycle, ada RAD, dan ada model spiral.
Untuk software capability maturity model ini diharapkan untuk bisa membantu sebuah organisasi meningkatkan kematangan proses dalam pengembangan sistem. Untuk software ini memiliki tingkat atau aspek seperti inisial atau bisa repeatable, define, manage, dan optimize. Kemudian untuk sistem development life cycle waterfall atau SDLC waterfall, metode ini digunakan untuk membutuhkan pendekatan secara sistematis dan sistematis dan dalam pengembangan perangkat lunak bisa dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Metode ini juga masih sering digunakan mungkin untuk SDLC. Kemudian ada RAD atau RAD. Model ini untuk memecah suatu proyek menjadi bagian-bagian kecil yang mana tiap bagiannya itu dibangun dengan model yang mirip dengan waterfall. Tujuan utama dari model ini adalah menyelesaikan suatu proyek per bagian sehingga proses perencanaannya pun per bagian. Fase-fase yang ada pada model RAD ini yaitu business modeling, data modeling, proses modeling, dan testing. Kemudian metode spiral. Metode spiral ini merupakan model-model dari waterfall dan prototyping dengan cara menambah elemen baru yaitu analisa resiko. Model ini memiliki beberapa aktivitas penting yaitu seperti customer communication atau komunikasi dengan customer dan planning atau perencanaan, risk analysis atau analisa resiko, dan engineering atau teknisian, kemudian dan construction and release, dan customer evaluation. Jadi melalui perbandingan pengembangan model database tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat menggunakan model RAD atau RAD. Sedangkan untuk model capture maturity tadi efektif dalam mengembangkan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek serta biaya yang semakin rendah. Sementara itu, jika menginginkan kualitas dan produktivitas yang semakin meningkat, dan sedangkan untuk sistem yang berskala besar dengan database yang kompleks, bisa menggunakan model spiral dan model SDLC waterfall. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai resume atau rangkuman dari materi 9 sampai 15 yang sudah saya pelajari. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.